Di pedalaman Kalimantan, di sebuah perkampungan suku Dayak yang jauh dari keramaian, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sangis. Ia dikenal karena kebaikan hatinya dan kecantikannya yang alami. Setiap sore, Sangis selalu pergi ke sungai untuk mandi dan mengambil air bersih. Suatu sore, saat Sangis sedang asyik bermain air di sungai, ia menemukan sebuah cincin yang berkilauan di dasar sungai. Cincin itu tampak sangat indah dengan ukiran-ukiran yang rumit. Sangis mengambil cincin itu dan membawanya pulang. Ia membersihkan cincin itu dan memakainya di jari manisnya. Malam itu, Sangis bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang pangeran tampan yang mengaku bernama Bujang Bungsu Rusa. Pangeran itu mengatakan bahwa cincin yang ditemukan Sangis adalah miliknya, dan ia berterima kasih karena Sangis telah menemukannya. Pangeran itu juga mengatakan bahwa ia sangat tertarik dengan Sangis dan ingin menikahinya. Sangis terkejut dan bingung. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pangeran itu sangat tampan dan mempesona, tetapi Sangis merasa ada sesuatu yang aneh. Pangeran itu terlalu sempurna dan ada aura dingin yang mengelilinginya. Namun, Sangis tidak bisa menolak pesona pangeran itu, dan ia akhirnya menerima lamarannya. Dalam mimpi-mimpinya selanjutnya, Sangis terus bertemu dengan Pangeran Bujang Bungsu Rusa. Mereka semakin dekat, dan Sangis semakin jatuh cinta padanya. Pangeran itu selalu memperlakukan Sangis dengan sangat baik, dan ia selalu memenuhi semua keinginan Sangis. Sangis merasa seperti hidup dalam dongeng. Namun, kebahagiaan Sangis tidak berlangsung lama. Setiap kali Sangis bangun dari tidurnya, ia merasa semakin lemas dan pucat. Ia juga sering merasa sakit kepala dan mual. Orang tua Sangis khawatir dengan kondisi anaknya. Mereka melihat bahwa Sangis semakin kurus dan tidak bersemangat. Orang tua Sangis mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada anaknya. Mereka bertanya kepada Sangis, tetapi Sangis tidak mau bercerita. Ia takut orang tuanya akan marah jika tahu bahwa ia telah menikah dengan seorang pangeran dari dunia lain. Semakin hari kondisi Sangis semakin memburuk. Ia tidak mau makan dan minum, dan ia hanya tidur sepanjang hari. Orang tua Sangis sangat sedih dan putus asa. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan anaknya. Akhirnya, orang tua Sangis memutuskan untuk meminta bantuan seorang pemanang yang terkenal di desa mereka. Pemanang itu datang ke rumah Sangis dan melakukan ritual untuk mengetahui penyebab penyakit Sangis. Setelah beberapa saat pemanang itu terkejut. Ia mengatakan bahwa Sangis telah menikah dengan hantu Bujang Bungsu Rusa, dan hantu itu sedang menguras energi Sangis. Orang tua Sangis sangat terkejut dan marah. Mereka tidak percaya bahwa anak mereka telah menjadi korban hantu. Pemanang itu mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sangis adalah dengan memisahkan Sangis dari hantu Bujang Bungsu Rusa. Pemanang itu kemudian melakukan ritual yang lebih rumit untuk memanggil hantu Bujang Bungsu Rusa. Setelah beberapa saat, hantu itu muncul di hadapan mereka. Hantu itu tampak marah dan mengancam akan membunuh siapa saja yang mencoba memisahkan dirinya dari Sangis. Pemanang itu tidak takut. Ia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan hantu Bujang Bungsu Rusa. Pertarungan antara pemanang dan hantu itu sangat sengit. Rumah Sangis bergetar, dan angin bertiup kencang. Akhirnya, dengan bantuan kekuatan dari para leluhur, pemanang itu berhasil mengalahkan hantu Bujang Bungsu Rusa. Hantu itu menghilang dengan suara teriakan yang mengerikan. Setelah hantu itu pergi, Sangis langsung sadar. Ia terkejut melihat orang tuanya dan pemanang berada di dekatnya. Orang tuanya memeluk Sangis dengan erat dan menceritakan semua yang telah terjadi. Sangis sangat menyesal karena telah membuat orang tuanya khawatir. Ia berjanji tidak akan pernah lagi berhubungan dengan dunia gaib. Pemanang itu kemudian memberikan Sangis sebuah jimat untuk melindunginya dari gangguan makhluk halus. Sejak saat itu, Sangis hidup bahagia bersama orang tuanya. Ia belajar dari pengalamannya dan menjadi lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan hal-hal yang tidak terlihat. Kisah tentang Sangis dan hantu Bujang Bungsu Rusa menjadi legenda di desa itu,
sebagai pengingat akan bahaya berhubungan dengan dunia gaib dan pentingnya menghormati tradisi serta nasihat orang tua. Sangis tumbuh menjadi wanita dewasa yang bijaksana dan dihormati di desanya. Ia menikah dengan seorang pemuda desa yang baik hati dan mereka hidup bahagia selamanya.